Kembali laku dia. Kembali laku. Ribut ya. Nah itu kenapa tuh Kang? Pernah ketendang sapi nggak Pak? Atau keseruduk? Biasa. Biasa ya? Sampai ada yang luka? Iya. Pernah luka? Ya. Pernah luka? Pernah luka, pernah dijahit 12 jahitan, pernah sering. Halo teman-teman, salam sehat dan salam street. Jumpa lagi Taufik Wijaya di sini di channel Fix Street Motret. Kanal berbagi tips, ilmu dan pengalaman seputar fotografi jalanan. Saat ini berada di keramaian Pasar Ternak Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelum menyimak lebih lanjut konten Mak News ini, disclaimer dulu teman-teman. Point of view atau POV saya lakukan di pasar ternak sebelum pemberlakuan PPKM darurat. Saya berusaha keras terapkan prokes selama hunting di sini. Meski demikian guys, saat ini kalian lebih baik di rumah saja dulu untuk cegah penularan virus corona. Tahan dulu untuk nyetrit keluar rumah dan selalu terapkan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Kita berdoa ya teman-teman, pandemi segera berakhir agar kita bisa kembali memotret di ruang publik. Amin. Nah guys, seperti apa cerita pedagang serta pengalaman saya memotret di pasar ternak Jonggol? Dan tips apa saja yang mesti diperhatikan saat merekam imaji di lokasi yang dipadati ternak, seperti sapi dan kambing, selain pedagang dan konsumen yang berjubel. Simak hingga tuntas ya guys. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman semua kepada kanal yang berfokus pada street fotografi ini. Dukungan kamu dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng sangat berarti bagi kelanjutan kanal ini agar terus tumbuh dan berkembang. Selain agar kamu mendapat notifikasi dari kanal ini saat konten baru yang menarik tayang saban pekannya. Silahkan like dan share konten ke-10 dari Fix Motret Street ke teman kalian sekiranya bermanfaat. Bogorkita.com, pasar hewan ini berdiri atas permintaan pedagang di atas tanah pribadi milik almarhum Haji Rusdi Rusuh. Beroperasi sejak 1969, pasar hewan Jonggol mendapat izin resmi dari pemerintah daerah tahun 1983. Pasar hewan ini ramai setiap hari Senin dan Kamis. Sejak matahari terbangun di ufuk timur, para pedagang sudah mulai bergeliat berdatangan memenuhi pasar. Walau tak begitu luas, pasar hewan ini selalu padat dipenuhi kerumunan hewan mulai dari kambing, domba, sapi, dan kerbau berbaur dengan para penjual dan pembeli. Hampir tak ada ruang kosong di antara kerumunan itu. Lewat pengeras suara, pengelola pasar tak henti ingatkan pedagang dan konsumen terapkan prokes cegah COVID-19. Meski menyandang salah satu pasar hewan terbesar di Jawa Barat, pasar ini masih sangat tradisional. Hanya ada tanah lapang, kandang sapi yang sederhana, dan warung-warung semi permanen. Para pedagang mulai berdatangan sejak mentari terbit, berharap peruntungan dagangannya habis terjual dan pembeli puas mendapatkan yang dicari. Tak hanya dari wilayah Bogor, penjual dan pembeli di pasar hewan Jonggol berasal dari pelbagai daerah. Sebut saja seperti Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bekasi, Banten, bahkan ada yang datang dari Lampung. Atik, 32 tahun, salah satu pedagang berkisah. Sapi yang ada di depan ini umur berapa Kang? Ini sekitar 2 tahunan. 2 tahunan ya? Ya. Harga jualnya berapa Kang Atik? Pengennya saya dijual ini sapi 19 juta. Pengen. Mentok-mentok kalau ada yang nawar berapa Kang? 18,5 saya jual lah. 18 ya? Ya. Dari Jonggol ini sapinya Kang? Iya, dari Jonggol ini. Saya udah beli dari Jonggol. Udah berapa lama Kang berdagang di sini tadi? 6 tahunan. 6 tahunan ya? Ya.
usus sapi aja atau ada ternak lain, Kang Ati? Domba saya. Oh, domba. Ya. Yang sapi ini? Hah? Yang sapi ini berarti selain domba ada sapi berarti ya? Ada, iya. Kamu laku domba. Kamu laku. Musuh ribut ya. Nah, itu kenapa tuh, Kang? Dia. Kang. Kang, itu ngamuk itu kenapa, Kang? Ngamuk itu. Jika ditemui sapi yang berontak terkesan seperti mengamuk, Kusnadi, 47 tahun, yang berdagang sejak 26 tahun silam, punya resep cara mengendalikannya gimana sih, Pak? Kalau sapi ngamuk itu gampang. Mama kan biasanya rata-rata kalau yang ngamuk itu sapi perempuan ya. Iya. Kita pancing bawa sapi laki-laki yang sering ngamuk itu. Iya. Kita pancing bawa sapi perempuan. Iya. Kita tempel, kita repet kan. Ya nggak bedanya kita lah kalau seperti laki-laki Iya, iya, ngamuk. Kita kasih pancing perempuan. Dijodohkan gitu ya? Angkat lagi gitu. Dijodohkan bagus Nah, ya? seperti itulah. Mau Repet artinya gitu. dia lagi pengen nih kawin gitu, Pak, maksudnya sapi itu Iya. penyebabnya. Mungkin seperti itu dia. Karena Kalau- dia jarang perempuan di sana itu, laki-laki semua. Apa Pas tadi? dia begitu lihat keluar dunia luar dia stres, jadi dia lari. Tapi begitu dia kita repot dengan sapi yang perempuan, otomatis dia semakin dekat dan jinak lagi. Kalau itu Pak Kus, kalau sampai dipukul itu ada juga pedagang yang Ada. mukul itu juga efektif ya, Pak? Ada, nggak efektif juga. Dipukul Kadang dia kesel juga. badannya atau kepalanya itu Ya kepalanya rata-rata pantatnya sih kalau dipukul itu. supaya diam ya? Iya, dapat. Seperti Oh itu. gitu. Jual 15.5 seperti itu. Nah, pernah ketendang sapi nggak, Pak? Atau keseruduk? Biasa. Biasa ya? Biasa. Sampai ada yang luka? Iya. Pernah luka? Ya. Pernah luka? Pernah luka, pernah dijahit 12 jahitan, pernah sering. Namun itu semua tak menyurutkan para pedagang dan pembeli untuk tetap datang bertransaksi. Selain Kamis, pasar hewan ini juga ramai pada hari Senin. Bedanya jika Senin hanya kambing saja, walau namanya pasar hewan, tapi di sekitarnya ada juga yang berjualan baju, sayuran, ikan asin, hingga tukang cukur. Nah guys, buat kamu yang ingin memotret di pasar ternak Jonggol, berikut beberapa tips yang bisa saya bagikan. Namun disarankan hunting foto dilakukan saat pandemi COVID-19 reda atau sudah selesai. Pertama, lokasi pasar ini agak tersembunyi, tak jauh dari alun-alun kota Jonggol, atau berada di belakang pasar baru Jonggol. Adapun jarak dari pasar ternak Jonggol ke Jakarta mencapai lebih dari 50 km atau memakan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam dengan kendaraan roda 4 atau 2. Setibanya di lokasi, sebaiknya kamu izin untuk memotret dengan pengelola yang berada di pos kantor koperasi. Jelaskan keperluanmu. Pengelola dengan senang hati akan izinkan tanpa dipungut biaya. Seperti dikisahkan di awal, pasar ternak Jonggol hanya buka di hari Senin dan Kamis saja. Hari Senin kebanyakan yang dijual kambing, sementara pada Kamis mayoritas sapi yang dijual. Datanglah sepagi mungkin, sekitar pukul 7 pagi pasar ini mulai dipadati pedagang dan pembeli, dan berakhir sebelum petang hari sekitar pukul 13 atau 16 waktu Indonesia Barat. Tips ketiga, gunakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Kenakan masker dan sepatu sport atau sneakers. Ini gunanya untuk meredam aroma khas di sekitar pasar ternak. Mulai dari kotoran sapi, bau tubuh ternak akan tercium menusuk hidung. Adapun sepatu akan membuat kita nyaman berkeliling dan memotret di sekitar areal, selain melindungi telapak kaki jika tak sengaja menginjak kotoran ternak. Berikut yang keempat, selalu awas dengan sekelilingmu. Terkadang dijumpai ternak seperti sapi yang tiba-tiba berontak seperti mengamuk, agar tak keseruduk kepala atau tersepak kaki sapi yang stres. Tips terakhir terkait teknis pemotretan. Sebaiknya membawa lensa lebar seperti 18 mm, menarik untuk menangkap momen keramaian dengan komposisi layering atau berlapis. Jika ada lensa potret seperti 50 mm, sebaiknya dipakai. Di sini kita bisa terapkan untuk street portrait
ala street photographer Amerika Serikat, Bruce Gilden. Pedagang di pasar ternak sangat ramah jika kita meminta dengan sopan. Mereka dengan senang hati mau dipotret. Demikian teman-teman, secuil cerita dari hunting foto saya di pasar ternak Jonggol. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Terus dukung channel Fix Motret Street dengan cara subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share. Jika ada saran dan kritik, jangan sungkan ya guys. Tulis di kolom komentar. Sehat selalu dan jangan abai prokes cegah COVID-19. Sampai jumpa di konten street fotografi menarik lainnya. Salam street fotografi.